Pada sore hari ini saya akan membahas masalah tanya jawab para pecinta anggur sekalian yang selalu ditanyakan di kolom komentar. Baiklah, tolong para pecinta kebun anggur impor Jakarta yang belum subscribe, monggo di subscribe. Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Ini hal yang penting, tolong jangan di skip karena akan rugi ya. Saya nyatakan akan rugi karena ini pertanyaan-pertanyaan yang selalu ada yang terjadi pada anggur-anggur kita. Oke, diantaranya akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Suprianto. Selamat sore, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Pada sore hari ini saya akan membahas masalah tanya jawab para pecinta anggur sekalian yang selalu ditanyakan di kolom komentar. Baiklah, tolong para pecinta kebun anggur impor Jakarta yang belum subscribe, monggo di subscribe. Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Tolong loncengnya dipencet biar selalu mengikuti YouTube saya. Dan kan segera saya bahas nih, pertanyaan sudah saya tulis di sini. Pak, saya beli bibit 4 pohon, ditanam di media yang sama, perawatan yang sama, pemupukan yang sama, tapi kenapa pertumbuhan tidak sama? Oke, baiklah para pemirsa, saya juga sering kali terjadi seperti itu. Saya menanam anggur banyak ya, tidak hanya 4 tapi boleh jadi 10 percobaan begitu dengan media yang sama, dengan kena sinar mati yang sama. Kenapa dia tidak sama pertumbuhannya? Anggur adalah makhluk hidup ya. Jadi makhluk hidup tidak bisa dihitung seperti matematika 4 kali 4 16, 5 kali 5 25, 6 kali 6 36, tidak bisa ya. Contoh, mohon maaf ya, contoh suami istri punya anak 10. Dari 10 anak itu ada yang gendut, ada yang tinggi, ada yang kurus dan sebagainya. Nah, dimungkinkan makhluk hidup seperti itu. Jadi mungkin waktu menanam ada yang pas menanamnya, artinya media yang ditanam dia tidak pecah, media yang ada di akar anggur. Tapi mungkin yang dia pertumbuhannya terlambat, waktu menanam dia goyang. Akhirnya butiran-butiran tanah itu terlepas dari akar sehingga dia layu atau stuck duluan. Jadi pertumbuhan tidak sama, mungkin ada sesuatu yang kita tidak pahami atau kita tidak sadari yang menyebabkan pertumbuhan itu tidak sama. Tapi jangan takut, yang penting kita sabar, pemupukan yang benar tiap minggu, nanti anggur-anggur kita akan menjadi bagus. Yang penting kita selalu optimis dan kita jangan lupa berdoa sama Allah, sama Tuhan kita, sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Yang penting kita usaha dan berdoa semoga anggur-anggur kita berbuah. Oke, berikutnya, Pak, mohon maaf, bagaimana perbedaan pertumbuhan antara grafting, sambung pucuk, dan on-road? Apa bedanya? Jadi pada dasarnya sama ya. Grafting itu adalah batang anggur lokal yang disisipkan anggur impor atau namanya okulasi. Kalau sambung pucuk itu menanam dulu, setelah dia tumbuh tunas lokal baru disambung, namanya sambung pucuk. Kalau on-road, anggur impor dipotong, dikaulus dan ditancap ya. Dikaulus terus ditanam terus dia tumbuh tunas. Pada dasarnya tiga-tiganya sama. Saya buktikan beberapa anggur saya ada yang on-road, ada yang sambung pucuk, ada yang grafting. Yang penting perawatannya, medianya bagus, sinar matahari dapat, terus kita memahami cara perawatannya, pasti subur sama-sama. Jadi nggak ada perbedaan antara grafting, sambung pucuk dan on-road ya, tergantung perawatan. Termasuk tadi yang saya bilang, yang paling penting adalah media tanam. Jangan sampai terlalu asam atau basah berkepanjangan dan jangan sampai overdosis pupuk. Oke, berikutnya Pak, nah ini yang sering terjadi nih. Pak, katanya Bapak 6 bulan sudah berbuah, tetapi kenapa pohon anggur saya udah 8 bulan tidak buah?
Jadi ada syarat-syaratnya kalau anggur itu pengen berbuah, diantaranya adalah subur dulu ya. Kalau dia subur, pertumbuhan lancar, dalam jangka 5 bulan 6 bulan batang udah segede jari, nah atau segede jempol tangan. Apabila udah coklat dan segede jari, gantilah pupuknya, tinggalkan pupuk NPK, Ponska, KNO3 merah, Gandasil D ya, atau POC yang banyak mengandung unsur nitrogen untuk pertumbuhan. Kita berhentikan itu, kita ganti MKP dan KNO3 putih sama sedikit boron kalau ada. Kalau nggak ada cukup MKP dan KNO3 putih. Berapa takarannya? Kalau saya pribadi menggunakan 1 sendok MKP, 1 sendok KNO3 dengan 10 liter air. Kalau perlu ditambah sedikit asam bumat ya untuk menetralkan pH tanah. Nah, itu per minggu ya, 1 minggu. Terus nyiram ke medianya secukupnya, jadi tidak terlalu banyak ya, secukupnya. Tidak 10 liter itu dalam 1 pohon, tapi secukupnya, sisanya untuk minggu depannya dan minggu depannya lagi. Nah, ketika daun sudah kelihatan hijau dan neko, itu tandanya dia siap dibuahkan. Langkah yang berikutnya yang perlu diambil, buangin tunas air ya. Anggap aja minggu ini pupuk terakhir, berarti minggu depan sudah boleh dipotong pembuahan. Nah, ketika potong, yang dilakukan hanya penyiraman saja sampai dia keluar bunga dan keluar buah sebesar jagung, silahkan dipupuk ulang. Karena kalau dalam dipotong dalam pertumbuhan dia keluar buah, keluar bunga, terus dipupuk terus, kemungkinan kalau per dosis sedikit saja bunga akan rontok dan tidak berhasil. Oke ya. Kemudian pertanyaan lagi, Pak, ini pertanyaan gampang Pak, di media tanam saya banyak kaki seribu dan semut, langkah apa yang harus saya ambil? Gampang, belikan puradan, ditabur, insya Allah mati ya, jangan takut. Puradan di semua toko-toko pertanian ada. Terus ada lagi pertanyaan, Pak, kenapa buah anggur saya pecah? Nah, ini sering terjadi para pemirsa. Yang pasti kalau Anda tidak greenhouse di alam bebas dan di musim hujan pembuahan, karena curah hujan terlalu tinggi, banyak kandungan air, akhirnya menyebabkan beberapa buah pecah untuk anggur-anggur yang berkulit tipis, yaitu contohnya Tranminel ya, Onizina, terus beberapa yang lain yang berkulit tipis, dia akan sebagian akan pecah. Tapi kalau yang berkulit tebal sejenis Dickson, sejenis Jupiter, termasuk akademik dan Gosby, kemungkinan dia nggak pecah ya. Kemungkinan dia bagus, kalaupun pecah nggak banyak. Tapi kalau jenisnya Dubolski Pink itu saya kira hancur tuh kalau pembuahan di musim hujan tanpa greenhouse ya. Jadi sama satu lagi, karena jamur, apabila ketika buah itu masih kecil-kecil terus keserang jamur, dia akan menjadi crack dan pecah. Makanya usahakan jangan sampai terkena jamur. Bagaimana caranya bila musim hujan itu masif, hujan terus, bapak-bapak atau ibu-ibu per minggu seyogianya disemprot menggunakan fungisida. Kalau nggak ada Ridomil Gold, boleh Nativo atau Amistartop. Dan penyemprotannya kalau bisa diganti-ganti. Mama nih, minggu ini Amistartop, minggu depannya Nativo, minggu depannya Ridomil Gold. Dan kalau saya takarannya Ridomil Gold atau Nativo seujung sendok makan dengan 1 liter air. Setelah kita campur Ridomil Gold dengan air, kita tambahkan setengah sendok Mama Lemon sebagai perkat ya. Tuh, jadi saya tambah sabun cuci Mama Lemon, kalau nggak Sunlight. Oke, supaya buah kita nggak pecah, salah satunya menjaga jangan sampai terlalu basah berkepanjangan di media tanam. Jadi nanti seperti ini nih, dia nggak ada yang pecah ya, bagus-bagus. Ini jenisnya Dickson, Gosby. Gosby ini kurang bagus karena waktu dia buahnya kecil-kecil terserang jamur, saya nggak menyadarinya, jamur buntukung. Nah, kalau ini jenisnya Heliodor. Kemudian, oh ya, ini penting juga nih, ini pertanyaan terakhir yang saya jawab ya. Pak, kenapa waktu anggur saya buah pertama banyak, buah keduanya sedikit? Nah, ini banyak terjadi para pemirsa. Saya dulu juga seperti itu. Karena kita emosi, pengennya buahnya buah terus gitu ya. Nah, anggur setelah dia berbuah, seyogianya berhenti dulu. Nggak langsung dibuahkan, karena kita udah tahu, begitu kita panen, langsung kita pilih batang yang gede pensil, buangin tunas air, potong depannya supaya buah gitu. Itu hasilnya tidak maksimal. Jadi kalau pengen hasilnya itu berlipat-lipat, kalau buah pertama itu 10, buah kedua 20, buah ketiga 40, caranya setelah buah panen kita kembali lagi ke pupuk pertumbuhan ya. Kita kasih NPK lagi, kita kasih POC lagi, atau mungkin cucian air beras, atau mungkin dari air kolam sisa air lele gitu ya. Jadi biar gemuk dulu, setelah subur
kembali lagi ke pupuk generatif, kita kasih MKP, KNO3, jadi seperti itu. Setidak-tidaknya tercepat setelah panen anggur untuk pembuahan kembali, untuk pruning pembuahan 2 bulan. Jadi bulan pertama setelah panen generatif dulu, pertumbuhan dulu supaya subur dulu, baru kita menggunakan pupuk pembuahan MKP dan KNO3. Nah, saya kira itu yang paling penting. Dan apabila ada ahli-ahli anggur di sini yang ikut melihat YouTube saya, ingin menambahkan kekurangan saya atau penjelasan saya mungkin kurang sempurna, saya persilahkan. Tapi apabila kata-kata saya mungkin kurang berkenan di hati para penonton sekalian, saya mohon maaf. Dan tolong kalau ingin pesan bibit maupun konsultasi, silahkan WA ya, di WhatsApp saya ada di kolom bawah pojok kiri, 087 888 700 600. Kalau mau datang ke sini juga boleh, buka jam 11 sampai sore tiap hari. Jalan MKV1 Gang Film nomor 9, RT 02 RW 04, Kelurahan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Bapak Suprianto Marinir. Saya selalu open dan saya murah senyum di sini. Jangan takut belajar di sini sama Marinir, karena saya orangnya insya Allah supel ya. Jadi kita semuanya jadi sahabat. Oke, terima kasih. Hanya itu yang saya sampaikan. Nanti besok minggu depan akan saya video lagi. Mungkin hal-hal yang penting atau apa-apa yang mungkin kurang kita akan isi terus supaya semua masyarakat Indonesia nanti menikmati anggur tidak beli, dari kebun sendiri di rumah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat sore.